Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Karina. Kali ini saya akan mereview tentang keterampilan membaca, yaitu membaca interpretatif. A. Pengertian membaca interpretatif. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang, apakah karangan itu fakta atau fiksi. Sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa jelas, serta dampak cerita. Pada dasarnya, membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang, apakah pengarang fakta atau fiksi. Sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak cerita tersebut terhadap pembacanya. Tujuan dan maksud pengarang. Yang pertama, tujuan. Membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang. Tarigan 1982 mengemukakan bahwa terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu yang pertama, maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak cerita. Yang kedua, maksud pengarang. Maksud pengarang adalah seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Secara garis besar, ragam tulisan dapat berupa A. Deskripsi, B. Narasi, C. Eksposisi, D. Argumentasi, dan E. Persuasi. C. Fakta atau fiksi. Fakta atau fiksi. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Pada tahap pertama, konsep fantasi dan realitas diperkenalkan dan dijelaskan dengan ilustrasi, kontras, serta membedakan kedua tipe sastra tersebut. Tahap kedua, para siswa diajarkan perbedaan antara fiksi dan non-fiksi dan diterangkan cara menggunakan sumber eksternal untuk menentukan realitas orang. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan. Tujuan narasi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan. Menciptakan kembali apa yang telah terjadi secara aktual, secara singkat, dan dapat bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. D. Sifat-sifat tokoh. Pembaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seseorang tokoh. Pada tahap pertama, kepada para siswa diajarkan makna istilah ciri atau traiti. Kata ciri, sifat atau traiti di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari, dan tidak bersifat reflektif yang sedikit atau sama sekali. Menurut Ifrom dalam Tarigan 1982, setiap pribadi mengandung inti yang mempunyai kecenderungan dan ciri-ciri khusus. Kecenderungan ini, inti pribadi adalah upaya untuk mengekspresikan hakikat kemanusiaan seseorang. Bobot hakikat kemanusiaan Sudarso 2005. Kebutuhan-kebutuhan antar hubungan, mengadakan kontak orang lain dan alam sekitar. Ketergantungan, mempunyai rasa rindu. Identitas, mengenali dan mengetahui siapa dan apa seseorang atau sesuatu itu. Kerangka acuan, mempunyai cara yang stabil untuk mengenal dan memahami dunia. Reaksi emosional. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan emosional sesuatu karya tulis. Di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional. Yang pertama,
Reaksi emosional sang pembaca pada Anibea tipe karya sastra. Yang kedua, reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Mengenali reaksi emosional para tokoh dalam cerita yang mereka baca, serta menentukan persamaan dan perbedaan antara reaksi para tokoh fiktif atau reaksi mereka sendiri. Emosi mempengaruhi kita dalam kehidupan, baik dalam penyelesaian diri maupun kelompok. Hal ini perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, emosi dapat kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Emosi dapat mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. Emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Ciri-ciri khas emosi tersebut antara lain: emosi biasanya kuat, hebat, berapi-api. Emosi sering muncul, kelihatan muncul. Emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Gaya bahasa. Menurut Dick, dalam Tarigan 1982, keterampilan dan kemampuan menafsirkan gaya bahasa dengan maksud agar para pembaca belajar memahami serta memanfaatkan bahasa imajinasi dengan baik. Bahasa adalah sesuatu alat komunikasi sebagai sarana interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah komunikasi, korelasi, psikolog, sesuatu bahasa, kompetensi atau kemampuan komunikasi, melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan bahasa. Aspek retoris lain peran penulisan cerita adalah penggunaan bahasa untuk membangkitkan nada atau suasana persuasif. Menurut Dockrot dan Torodov dalam Tarigan 1982, kegunaan gaya bahasa yang lain adalah untuk menandai tema seseorang tokoh. Berbagai gaya bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang. Oke, dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seseorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita apa yang akan terjadi berikutnya. Menurut Brooks dan Warren, dalam Tarigan 1982 dapat meramalkan apa yang terjadi dalam suatu cerita, maka akan terlebih dahulu kita memahami alur cerita beserta unsur-unsurnya. Istilah lain yang sama maknanya dengan alur adalah plot, trap, dan dramatic conflict. Keempat istilah ini mengandung struktur gerak atau laku dalam suatu fiksi atau drama, mengungkapkan bahwa alur mengikuti pola tradisional dengan unsur yang terlibat yaitu exposition, complication, resignation, turning point, dan ending. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video review dari saya, Karina. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Ditunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.